Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn. Pesan semesta untuk Capricorn September 2024. Ini general reading, so bisa resonate, bisa enggak untuk semua Capricorn. Jadi ya santai aja, ambil baiknya, ambil positifnya, ambil nasihat-nasihat yang bisa kamu aplikasikan di hidup kamu, right? Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Capricorn dan general reading ya. Oke. Ada The Hangman. Capricorn, pesan semesta untuk Capricorn September. Knight of Wands, Wheel of Fortune. Jadi mungkin ada yang di sini ya, mungkin dari kalian ada yang lagi di persimpangan jalan dan nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus berbuat apa, dan ada juga dimana dihadapkan dengan sebuah masalah dimana tidak tahu harus ngapain. Jadi antara iya dan enggak. Jadi kayak ya sama-sama sih, sama-sama di persimpangan jalan. Ya, cuma mungkin ada satu yang sampai mungkin mungkin sampai ingin mengakhiri hidup dan lain sebagainya, saking bener-bener terpuruknya, saking bener-bener berada di persimpangan jalan. Oke. Ya memang sometimes hidup itu tuh terasa berat gitu ya. Ini bagian dari lika-liku hidup aja ya. I don't know harus ngomong gimana, tapi kamu harus bertahan sampai titik akhir ya. Kamu harus bertahan. Dan terima kasih udah bisa bertahan sampai detik ini. Terima kasih kita semua udah bisa bertahan sampai detik ini. Di segala sulitnya hidup kita masih bisa bertahan gitu ya. Kita masih bisa makan meskipun makannya juga nggak enak. Ada the devil, right? Jadi ada yang di persimpangan jalan atau dihadapkan dengan suatu masalah antara hidup dan mati lah. The star kebalik, Page of Wands, Oke, Nine of Swords. Oke, Capricorn. Jadi entah masalah kamu tentang apa ya saat ini secara detail gitu ya, tapi banyak dari kalian yang merasa berada di persimpangan jalan, merasa dihadapkan dengan sebuah masalah di mana antara hidup dan mati, nggak tahu nih harus ngapain lagi dan nggak tahu harus minta tolong ke siapa gitu. Jadi mungkin kamu udah minta tolong ke orang-orang terdekat kamu ya, orang-orang yang selama ini mungkin kamu bantu, kamu udah minta tolong ke mereka. Iya, mungkin ada yang bisa bantu dan mungkin ada yang enggak gitu. Tapi aku rasa kamu merasa mentok. Kok cuma segini aja ya orang-orang yang bisa ngebantu aku di saat aku benar-benar terpuruk. Mungkin yang perlu dipahami di sini gitu ya, tentunya kita kan tidak mau susah ya, kita tidak mau menderita di hidup ini saat ini. Dan ketika kita mengandalkan orang lain untuk membantu kita dan orang lain itu tidak bisa membantu sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita yang kecewa dan kita mungkin akan menyalahkan orang itu atau bahkan menyalahkan Tuhan di sini. Ya, kita mungkin harus bisa melihat dari sudut pandang mereka, dimana mungkin saat ini pun aku bisa kesusahan, bisa aja mereka pun juga lagi kesusahan, jadi nggak bisa ngebantu aku gitu. Kamu kan pengennya dapat selalu bantuan karena diri kamu lagi terpuruk gitu, dan kamu mungkin seringkali bantu mereka ya sebelum-sebelumnya gitu, dan di saat kamu membutuhkan bantuan mereka nggak ada atau mereka nggak bisa bantu ya.
beberapa dari mereka mungkin ada yang memang beneran gak bisa bantu, atau beberapa dari mereka yang memang bener-bener gak terlalu peduli sama diri kamu. Tapi mostly orang-orang yang dekat banget sama kamu pasti dia akan ngebantu. Yang dekat, yang circle-nya dekat banget, bahkan mungkin yang kamu anggap gak bakalan ngebantu, atau kamu anggap dia tidak masuk bener-bener circle terdekat, tapi mereka bisa bantu gitu. Jadi kamu harus bisa mensyukuri orang-orang di dekat kamu yang bisa ngebantu kamu di saat yang tidak enak ini, di saat kamu terpuruk, di saat kamu berada di persimpangan jalan ini ya. Wheel of Fortune gitu. Capricorn, jadi kenapa sih kamu saat ini mungkin ngedapat cobaan atau ngedapat ujian gitu ya? Kamu harus tahu bahwa apakah ini karma ini beneran dari kamu sendiri, atau mungkin dari hal yang tidak sengaja kamu lakukan, atau gimana gitu ya. Jadi beberapa dari kita memang gitu ya, kenapa sih kita mengalami kondisi yang pelik, mengalami hal yang sampai kita berada di posisi jurang atau perhimpitan jurang lah ya, di persimpangan jalan. Kebanyakan memang itu dari karma kita sendiri, karena itu dari kesalahan kita sendiri. Dan di sini kita perlu kontemplasi, kita perlu refleksi gitu. Kondisi kita saat ini, apakah benar-benar dari kesalahan kita, atau dari orang lain, atau memang kondisinya yang lagi nggak oke gitu. Tapi kebanyakan sih memang dari diri kita sendiri. Misalnya kita yang terlalu mengandalkan orang lain gitu ya, jadi ketika ada apa-apa kita kalang kabut gitu. Misalnya kita terlalu boros, akhirnya kita terlilit hutang, kita terlilit pinjol, kita terlilit kartu kredit gitu. Kita nggak sediain dana darurat atau dana-dana yang lain gitu. Terus misalkan kita seringkali menunda-nunda pekerjaan, terus kemudian ada project yang gede, akhirnya kita nggak bisa ngedapetin project itu, atau kita lewat tenggat dari deadline itu. Jadi tidak bisa tidak memenuhi deadline yang telah ditentukan gitu ya. Bahasanya nggak tahu nih, acak adut ya, itu sih ya. Wheel of Fortune di sini, jadi roda ini sedang berputar, dimana kita disuruh mikir sama Tuhan, kita disuruh mikir sama semesta gitu ya. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat sehingga kita mengalami kondisi yang benar-benar pelik ini. Bahkan beberapa dari orang yang sampai mungkin pengen mengakhiri hidup ya, beberapa mungkin. Dan bunuh diri itu dosa guys, jadi jangan sampai bunuh diri. Coba sesekali kamu ketika benar-benar suntuk ya, kamu pergi jalan-jalan, kamu alihkan kegalauan kamu alihkan keputusasaan kamu pada hal-hal yang bikin kamu ketawa, pada hal-hal yang bikin kamu happy gitu ya, meskipun cuma sementara. Jadi kita nggak sampai terperangkap oleh pikiran-pikiran kita sendiri yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang benar-benar akan mengguncangkan orang-orang di sekitar kita gitu. Kita bakal meninggalkan keluarga kita, pasangan kita mungkin, dan mereka pasti akan sedih, dan mereka pasti akan menyalahkan diri mereka juga. Dan tentunya kita tidak mau kan mereka seperti itu. Apalagi kita mungkin meninggalkan beban ke mereka, misalnya beban finansial, kita punya hutang, akhirnya mereka yang ngurusin, kita punya beban-beban yang lainnya, akhirnya kita meneruskan itu kepada keluarga kita atau ke pasangan kita, which is ini kan menjadi dosa besar buat kita juga kan gitu ya. Jadi kita udah mati tapi ngasih beban ke orang lain gitu. Kita maunya mati dengan tujuan supaya kita nggak punya beban lagi, tapi kita malah
membebani orang-orang yang nggak punya salah, which is ini dosa besar buat kita, right? Gitu. Ya, ada Wheel of Fortune dan The Devil, ya, Capricorn. Jadi entah saat ini apa yang kamu alami secara spesifik ya, gitu. Tapi di sini Tuhan mau kasih tahu kamu bahwa kapan lagi sih kalau kamu tidak benar-benar menyadari atas kesalahan kamu atau karma kamu di sini. Ya, jadi this is time for you untuk look back ke dalam diri, apa yang gak beres, apa yang perlu diperbaiki, dan this is time for you untuk mendekatkan diri pada Tuhan, ya, mendekatkan diri pada zat dimana gak ada kekuatan lain yang bisa melebihi kekuatan Tuhan, gitu ya. Dan Wheel of Fortune ini dan The Devil ini ya, gitu, ini harus digabung ya. Aku bacanya juga ada yang kegabung. Jadi kamu harus meyakini bahwa ini adalah bagian dari proses diri kamu menjadi diri yang lebih punya kesadaran. Proses dimana kamu lebih bisa berpikir secara bijaksana dan dewasa tentunya, ya. Dan kamu harus meyakini juga bahwa ini adalah bagian dari perjalanan diri, proses diri, dimana kalau kamu saat ini merasa ini tuh mentok banget dan kamu gak ada perubahan, nanti pasti akan keulang lagi, kurang lebih masalah yang sama, atau bahkan masalah yang sama ditambahi masalah-masalah lain yang sangat lebih pelik lagi. Jadi kayak kamu tuh dijontorin gitu sama Tuhan supaya kamu tuh sadar, supaya kamu mempunyai kesadaran diri bahwa this is time for you untuk berubah. Jadi kayak di wallpaper handphoneku tuh apa ya, kita butuh berubah. Aku lupa sih ditanya, kita harus berubah karena kita butuh berubah. Kalau nggak salah gitu, aku lupa ya. Oke, di Chariot, The Star, Page of Wands, dan Nine of Swords. The Chariot di sini nggak ada kata lain, nggak ada hal lain yang harus kamu lakukan saat ini selain berjuang. Berjuang tentunya, berjuang supaya kamu keluar dari kondisi ini, gitu ya. Supaya misal masalah pekerjaan ya, misal kamu jobless, ya kamu harus berjuang supaya kamu bisa ngedapetin pekerjaan. Everyday harus mungkin kirim lamaran, tidak hanya ke 10 pencari kerja, 10 perusahaan, mungkin bahkan kita harus kirim lebih, gitu ya. Berjuang yang biasanya mungkin kita hanya lakukan 1 kali atau 2 kali, ya saat ini kita lakukan 3-5 kali dari biasanya. The Star, Page of Wands, meskipun kamu udah berjuang nih, kamu udah melakukan banyak hal untuk merubah kondisi kamu saat ini yang sedang pelik dan menderita ini, dan ketika masih belum ada cahaya-cahaya masuk ya, masih belum ada kabar-kabar baik di sini ya, The Star-nya kebalik ya, gitu. It's fine, kamu tetap harus melakukan itu. Ya, kamu tetap harus berjuang sampai nanti akhirnya perjuangan kamu tidak sia-sia. Dan di sini Page of Wands, kamu harus menghalau diri kamu yang misalnya putus asa, yang lelah, yang capek gitu, dengan perjuangan-perjuangan yang mungkin tidak menghasilkan hasil, tidak menghasilkan hasil. Perjuangan yang belum menghasilkan kesuksesan mungkin ya, gitu ya. Ya, ini bagian dari proses. Ya, beberapa orang memang nggak kuat dan akhirnya berhenti gitu. Tapi di saat kamu tahu betul bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah udah benar, ini adalah jalan yang benar buat kamu, jadi perjuangan kamu jangan sampai berhenti ya, karena
kalau perjuangan kamu berhenti, maka roda kehidupan kamu pun juga ikut berhenti. Dimana roda kehidupan kita tuh harusnya berputar kan, gitu. Jadi kalau sekarang nggak enak, kalau kita berhenti ya udah bakal nggak enak terus sampai nanti. Kalau sekarang nggak enak, ya kita berusaha supaya kita keluar dari rasa yang nggak enak ini. Terus semisal nih kita udah enak nih gitu, ya kita tetap harus berjuang supaya kita enak terus, ya kayak gitu ya. Oke, Page of Wands, Page of Wands kebalik dan Nine of Swords gitu ya. Jadi ada Page of Swords kebalik, ini bentar ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sedikit gengsi dengan kondisi saat ini gitu, tidak menerima kondisi saat ini, tidak menerima dan tidak menyadari bahwa kondisi saat ini tuh ya sedang kamu alami gitu ya. Jadi banyak orang yang mungkin denial gitu. Jadi ketika kamu tidak menerima kondisi kamu saat ini, gengsi dengan kondisi saat ini gitu, maka akan susah untuk diri kamu berubah, karena kamu nggak tahu nih bagian mana yang di bagian mana, hal mana yang akan kamu rubah, karena kamu nggak nerima kondisi kamu yang lagi seperti ini gitu. Kamu di permukaan, di luar jadi seakan-akan kayak semuanya baik-baik aja. Ya memang ketika kita berhadapan dengan orang, ya memang kita diusahakan ya kita masih bisa masih kita kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi ketika baik-baik aja yang kamu terlalu dibuat-buat, terus kamu mungkin malah menyombongkan diri, ini yang kurang tepat. Bukan kurang tepat, ini yang nggak benar ya. Jadi ini harus dirubah gitu ya. Ini harus diterima. Kondisi seperti ini harus kamu terima, harus kamu sadari. And then kamu baru tahu nanti di bagian mana kamu bisa akan berubah. Ya. And then ada Nine of Swords di sini. Ya. Aku rasa buat Capricorn memang naik tangganya lumayan tajam ya gitu ya. Jadi nggak yang miring gini, tapi mungkin lebih gini. Berarti berapa? 180 derajat atau gimana? Ya. Tapi tangganya tuh kalau terlalu naik tinggi berarti kan yang di apa namanya? Yang dipanjat kan tinggi banget kan gitu ya. Jadi kamu percaya itu aja gitu ya. Jadi semakin terjal perjalanan kamu harus meyakini bahwa hasilnya pasti luar biasa dan bahkan mungkin di luar ekspektasi ya gitu. Semakin terjal perjalanannya, semakin membuat diri kamu semakin tangguh, semakin membuat kamu semakin luar biasa, semakin membuat kamu dewasa tentunya ya gitu. Oke, jadi ini pesannya kurang lebih, semoga bisa dipahami. Jadi hal-hal yang buruk tolong tidak hanya dipikir saat ini dan untuk diri kamu saja, tapi pikirkan juga ke depannya seperti apa. Pikirkan juga bagaimana pasangan kamu dan keluarga kamu ya gitu. Jadi jangan membuat mereka terbebani juga. Oke, satu kartu oracle buat Capricorn. Practice self-soothing. You have the power to comfort yourself when you are upset. Place your hand gently over your heart. Send yourself unconditional love to ease tension and frustration. Oke, jadi sembari kamu memahami kondisi kamu saat ini, kamu terima kondisi kamu saat ini dan kamu jangan denial. Place your hand gently over your heart. Jadi rasakan semua apa yang kamu alami ini, emosi, kondisinya, supaya kamu bisa tahu letak mana sih
yang tidak beres di dalam diri kamu. Di bagian mana sih yang tidak beres di diri kamu? Dan aku tadi bilang di sini, send yourself unconditional love to ease tension. Jadi ketika ada hal-hal yang bikin kamu runyem nih gitu, pikiran jelek-jelek, overthinking yang bikin kamu arahnya ke hal-hal negatif dan berbahaya, segera switch, release hal-hal tersebut dan ya, send yourself unconditional. Jadi send yourself unconditional love ya. Jadi cintai diri kamu tanpa syarat. Kamu punya kekuatan untuk memberi kenyamanan pada diri kamu sendiri gitu ya. Kamu mempunyai kekuatan untuk memberi kenyamanan pada diri kamu sendiri gitu. Jadi ketika semuanya tidak berjalan baik ya, karena berada di persimpangan gitu, coba tenangkan diri kamu sendiri gitu. Kamu mempunyai kekuatan kok. Kamu punya kekuatan yang mungkin kamu tuh selama ini belum sadari dan kamu belum pakai kekuatan itu gitu. Jadi saat ini kamu perlu pakai, kamu perlu sadari kamu punya kekuatan di mana kekuatan kamu tuh sendiri bisa membuat kamu calm down dengan situasi yang gak enak ini, situasi yang panas ini gitu ya. Apalagi mungkin di saat kamu emosi dan lain sebagainya gitu ya. Dengan kasih kamu cinta lebih banyak, cinta lebih dalam lagi ya. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Thank you so much for watching this video ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kamu yang berzodiak Capricorn, Sun, Moon, Rising gitu. Semoga ini menjadi inspirasi, semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Thank you udah setia dengan channel ini. Salam.